Jangan main-main, bukan nyari proyek nih, bukan. Ya. Kita ini sedang berjuang. Juang bahasa Arabnya jihad, walaupun sarungan ini kan jihadnya harus kuat. Ini jihad masa jihad pra-arbi, ya, pra-kital, jihad pra-perang. Jihad apa ini? Nah, ini yang paling berat sebenarnya jihad sekarang, karena jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafs, ya. Ini paling berat. Wallahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi istawa bijalalihi wa jamalihi ala arshihil azim. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi أبرزنا في آخر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهد خليفته وسلم. أما بعد. Para kiai, para ajengan, para pengurus, ini baru ya, apa namanya? Pelantikan. Boleh pengantin semua nih? Iya, pengantin semua, ranting. Para pengantin baru. Ranting apa namanya? Kecamatan Cikulur. Kecamatan Cikulur. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sering kita dengar dari kiai-kiai kita dulu, ternyata hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Baginda Nabi naik ke mimbar lalu berdoa, Ya Allah, la tahlik ummati bil jaw. Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Lalu diaminkan oleh Sayyidina Jibril. Dan yang kedua, Allahumma la tahlik ummati bil gharq. Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena gharq, bencana, tenggelam, baik tenggelam di bumi seperti Qarun ataupun tenggelam di laut. Tapi yang ketiga, Allahumma la tahlik ummati ba'duhum ba'dha. Ya Allah, jangan jadikan umatku rusak, saling pecah, saling serang menyerang, salah menyalahkan, bunuh membunuh, sesat menyesatkan satu sama lain. Tapi ternyata Sayyidina Jibril yang bolak-balik naik ke langit, yang setiap hari memandang Lauh Mahfuz, di situ ada catatan masa depan umat. Beliau tidak berani mengatakan amin. Dari situ tahulah kita bahwa tidak semua doa mesti diangkat. Namun Nabi Muhammad SAW mengerti kalau takdir itu kadang masih bisa digeser. Tapi ternyata takdir ini tidak bisa digeser. Takdir perpecahan umat itu tidak bisa digeser. Jangankan komunitas Nahdiyin dengan Muhammadiyah, Salafi, Jemaat Tabligh, Ikhwan Muslimin, sesama Nahdiyin pun berpecah. Benar gak? Jangankan Nahdiyin yang besar, satu pesantren Nahdiyin saja itu sudah pecah. Jangankan satu pesantren, satu kelas pun kadang sudah berlainan. Ini sudah sunnatullah kepada kita. Maka jangan bermimpi untuk menyatukan umat, tapi bermimpilah mengislah umat, memperbaiki umat. Yang bisa menyatukan umat itu cuma dua sosok. Satu baginda Rasul SAW, yang kedua pewaris mutlaknya Al-Imam Al-Mahdi. Kita ini bukan Rasul,
bukan juga Imam Mahdi. Maka jangan mimpi banyak-banyak. Nggak usah terlalu galau dengan perpecahan ini. Ya, mungkin pada galau nih kayaknya ya. Yang grup Cirebon sama grup Jawa Tengah ya. Udahlah, biasa aja. Saya setiap kali melihat perpecahan saya senyum. Sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap ingin geser, menggeser takdir. Bahkan beliau berdoa berkali-kali, tapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Oleh karena itu terakhir Nabi minta. Nabi, iradahnya, kehendaknya harus takluk kepada iradah Allah. Maka adab orang yang mengenal Allah tidak meminta yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udahlah ya. Ini pandemi sudah dari sono. Covid udah dari sana, Pak. Allah sudah tetapkan bahwa di akhir zaman semua bencana ada. Apa maksiat dulu di zaman dahulu ada sekarang. Apa mara bahaya terjadi zaman sebelum Nabi Muhammad ada sekarang. Umat Nabi Lut ngapain? Apa dosa mereka? Jeruk makan jeruk kan? Di kalangan umat ini nambah lagi, bukan jeruk makan jeruk. Pisang. Duh, Ustaz, dibunyiin. Semuanya ada sekarang. Jadi kita cukup ridho menjalani, lalu memilih menjadi kaum agen-agen rahmat Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan semuanya pasti berpecah belah, kecuali man rahima rabbuk atau man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kata kunci di situ. Kelompok yang akan aman dari mara bahaya perpecahan. Kelompok yang di kolbunya hidup nur rahmat Allah. Rahmatullah itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Berarti rahmat bagi alam, rahmatullah. Apa arti rahmat? Kekasih tersayang Allah atau kasih sayangnya Allah. Maka tidak mungkin orang yang menjadi pewaris Nabi tapi mengajarkan kebencian kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti saksikan aja, Pak. Mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di kelompok apa saja, jika di kolbunya ada rahmatullah, maka kelompok ini pasti selamat. Kelompok ini gak akan baperan. Kelompok ini gak akan tersinggungan. Kelompok ini tahan banting. Dia tidak akan mundur cuma karena perpecahan sedikit. Ini geserkan dikit, saya mundur aja deh. Gak begitu. Ini baru jadi ranting kan. Kan kalau antum jadi pucuk lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Apalagi masuk ke alam baru namanya YouTube. Gak kuat-kuat telinga. Telinga gak bisa ditebelin, Pak. Cuma kolbu yang bisa ditebalkan. Dengan apa menebalkan kolbu? Dengan rahmatullah. Dengan memasukkan rahmat Allah. Itulah yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad itu bukan sekedar kajian-kajian ngarang. Orang yang di kolbunya ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti di kolbunya ada nur cahaya kasih sayang. Kami dulu kalau belajar hadis ke guru manapun, ketemu Habib Ali Al-Jufri, ketemu Tuan Guru Syekh Wildan, lama di Mekah, ketemu Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi 12 tahun di Mekah, ketemu Syekh Amin, orang Libanon, ketemu orang-orang Yaman, ketemu orang Mesir. Semua memulai kajian dengan
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia muslim, mau non muslim, sayangi. Ini jangankan non muslim, sesama muslim aja dineraka-nerakakan. Ya, udah mulai ya? Udah mulai ya. Udah mulai nak? Mulai. Yang paling santai kan kaum sarungan. Iya. Punya sarung nggak nih? Biasanya saya nggak sarungan. Semenjak pandemi inilah menjadi santri sarungan. Dulu pakai levis gitu Pak, sama pakai jin, malaikat aja enggak. Berkah pandemi, jadi utuh nyantrinya. Dulu gengsi pakai sarung, tapi waktu ke kampus pakai sarung dikira kita mau minta proposal. Ya, diusir saya sama security-nya. Ya. Alhamdulillah, ya bisa nyamar lah dikit-dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah, para kiai, para jengan, umarok kami, ulama kami. Karena Nabi SAW paham umat akhir zaman bagaimana, dan kita hidup di akhir zaman Pak. Jadi jangan mikir lagi ini masih lama, masih lama. Ini sudah lama. Ini sudah lama. Saya mau tanya, sudah berapa tahun Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang mencoba membid'ah-bid'ahkan umat, yang mengharamkan orang bertabarruk, ya, yang mengatakan kita ini penyembah-penyembah kubur. Udah berapa tahun Pak? Hitung lah. Tahun berapa dulu? NU dibangun tahun berapa? 1926. Turki Utsmani runtuh 1924. Tapi Mekah Madinah belum dikuasai. Mekah Madinah baru dikuasai tahun 1933. Ketika kerajaan Hasyimiyah kalah. Kenapa? Karena keluarga Saud dibantu oleh Inggris. Dibantu persenjataannya oleh Inggris. Dulu Inggris ini kaki dua Pak dulu. Kolonialnya bukan Inggris yang sekarang. Kolonial Inggris ini dulu kakinya dua. Jadi dia punya orang di Sultan Hashim, punya orang di keturunan Saud. Setelah kemudian dikaji oleh mata-matanya, mereka bilang keluarga Hashim gak bisa diatur. Yang bisa kita setir ini keluarga Saud. Udah kasih dana, kasih senjata, dan berhasil takluklah 1933. Total Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang mereka menyebut kita sebagai penyembah kubur. Ini bau-bau kuburion ini kan? Ini ahli kuburan. La hadrati la rohia. Ini lidahnya kan kelihatan nih. Bau-bau kubur semua ini. Ila arwahi. Ntar lagi mau bulan ruah ya. Ruah arwah ya. Plesetannya kan begitu. Bulan ruahan itu kiai-kiai laku keras. Proyek. Masya Allah, siang-siang panas ya. Mau duduk ya. Moga diberkahi Allah Bapak Ibu ya. Kalau bukanlah karena kita cinta, tentu kita nggak mau duduk ya. Ini panas-panas Bu. Ntar bedaknya habis loh Bu. Luntur. Semoga anginnya sepoi-sepoi ya. Ini panitia udah percaya sama malaikat angin. Semoga nanti jadi AC. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi mengabarkan hadis yang masyhur, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis diperebutkan orang ini. NU nare ya. Muhammadiyah ambil. Salafi Wahabi ambil. Hizbut Tahrir ambil juga. Semuanya ambil. Apalagi saya. Semuanya masuk neraka. Ini kan gawat. Kulluha finnar illa firqatan
wahidah. Semua masuk neraka pasti kecuali satu. Maka pasti setiap kelompok ingin menyebut dirinya kelompok itu. Lalu ditanya Rasulullah SAW, siapa kelompok yang satu wahai baginda Rasul? Dijawab oleh beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ana alaihi, akulah yang jadi imamnya. Wa ashabi, karena mereka tidak bertemu aku, mereka mengikuti ashab. Ashab jamak dari sahabat, sahib. Sahabat ada berapa? Ada berapa banyak sahabat? Sahabat Nabi, bukan sahabat antum di Facebook. Di Facebook kalau 5.000 udah gak bisa ya? Buat baru ya? Kalau di WhatsApp ada grup. Oh, itu kan ahli WhatsApp semua. Sekarang ini bukan ahlul kitab lagi, ahlu wajhil kitab. Facebook. Wajhu face, kitab book, wajhul kitab. Ya, punya semua ya? Ya, saya nggak punya Pak. Dulu punya, tapi wajahnya udah hilang, tinggal booknya. Alhamdulillah, antum masih baca mukanya kan? Nabi mengatakan yang ikut aku berarti ketemu Nabi. Mesti ketemu Nabi. Ada nggak kelompok orang NU ketemu Nabi nggak? Antum ketemu Nabi nggak? Jenggotnya lumayan. Ini ajib nih orang NU berjenggot nih. Nah, satu dua. Ya. Ada bisa nyamar. Ya. Biasanya nggak ada tuh, kiai-kiai nggak ada jenggotnya. Ya. Jangan antum nyamar lagi. Saya ketemu kawan saya, mantan Wahabi, orang Mesir, ahli qiraat. Kata dia, aswaja dan sufi di Mesir anti jenggot katanya. Kalau kita nggak anti jenggot, anti jenglot. Makanya curiga ini jenggotnya. Besok-besok bisa dipotong nih. Jangan dipotong, lanjut ya. Kalau bisa lebih panjang. Kalau di kampung saya, orang berjenggot itu dukun dulu. Jadi kiai-kiai nggak mau berjenggot karena takut disebut uskun, ustadz plus dukun. Ada maharnya biasanya. Alhamdulillah, saya berjenggot tapi nggak di kampung. Jadi aman, nggak disebut uskun, disebut us aja, ustadz. Nabi mengatakan yang ikut aku langsung atau ikut sahabat-sahabatku. Jumlah sahabat berapa? Berapa jumlah sahabat, Ibu? Hah? Nggak tahu. 4. Dikit amat. Ashabi, jumlah sahabat Nabi 124.000. Berapanya? 100. Dari 124.000 yang berfatwa nggak nyampe 100. Yang ngajar banyak, tapi yang berani berfatwa nggak sampai 100 orang, nggak nyampe 100. Dari semua itu paling cuma 25 sahabat yang betul-betul mujtahid mutlak. Dari semua itu sisa 4 lah. Dari 4 itu makanya imam ada 4. Itu bukan cocok logi Pak, itu sunnatullah. Ya, itu sunnah. Tapi 4 saja kan ada 5. Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi. Nabi Rasul yang ulul azmi. Oke, kita turunin ke belakang lagi. Jumlah para Rasul dan Nabi berapa semua? 124.000. Ibu-ibu coba dihafalin. Jumlah Nabi Rasul berapa? 124. Nabi bersabda, ulama pewaris para nabi. Maka jumlah ulama setelah Nabi dihapus mesti 124.000 minimal. Ulama wali Allah minimal setiap masa. Karena nabi-nabi ini
Dia lagi mencari siapa yang akan menjadi pewarisnya. Ini wadahnya cukup nggak? Ya. Di ruhaniyah, arwah-arwah para rasul, para nabi, itu lagi cari siapa yang berhak menjadi pewarisnya. Al-ulama warathatul anbiya. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi, yang ada waris rohani. Kalau reinkarnasi, jiwanya mati, lahir lagi, jiwanya mati, lahir lagi, sampai moksa. Tapi kalau dalam ilmu ma'rifatullah, ruh bukan jiwa. Ruh itu tidak pernah mati sampai dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wusul terakhir di akhir zaman ini, zaman kita. Jumlah nabi berapa tadi? 124.000. Ini ngajinya nggak pakai kata-katawa ya Bapak Ibu ya, agak serius sedikit karena ranting, biar serius kalian jalan. Ya, biar kalau antum metakan kerja itu nggak main-main lagi, ya. Jangan main-main, bukan nyari proyek nih, bukan. Ya. Kita ini sedang berjuang. Juang bahasa Arabnya jihad, walaupun sarungan ini kan jihadnya harus kuat. Ini jihad masa jihad arbi, ya, prakital, jihad perang. Jihad apa ini? Nah, ini yang paling berat sebenarnya jihad sekarang, karena jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafs, ya. Ini paling berat. 124.000 yang jadi rasul berapa? 313. Coba, nggak ada yang cocok logi. Ahlul Badar yang berjuang bersama Nabi waktu perang Badar berapa jumlahnya? 313. Dulu yang perang dengan Sayyidina Talut berapa? Dari puluhan ribu tentaranya diuji cuma karena nggak boleh minum air di sungai. Lagi aus-aus, ketemu sungai, kata Talut, tidak boleh kalian meminum kecuali cuma sebatas dapat tangan. Ghurfatan biyadi. Ujian bener nggak? Karena antum nih mau dapat proyek besar, tiba-tiba ada kalam, nggak boleh ambil kecuali sedikit. Oh, buyar itu. Ntar pimpinannya, gurunya dituduh makan proyek. Bakal ada, nanti masa kan ada terus. Nanti ada yang mundur. Begitu terus. Tidak mau lagi berjuang. Bayangkan, puluhan ribu tentara Talut, sisa berapa? 313. Tapi menang nggak? Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira. Banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Ini dalilnya. Maka saya meyakini, walaupun versi ahli riwayat hadis perang Badar itu 313 lawan 1000. Kalau versi saya enggak. Itu puluhan ribu, Pak. Lengkap dengan jin-jin kafirnya ikut. Karena orang-orang kafir Quraisy waktu itu bawa tentara Romawi sekalian. Tapi itu enggak disebut ya. Jarang disebut orang. Karena ini cuma gerakan yang berulang. Hanya gerakan yang terulang, sejarah yang terulang kembali. Maksud saya sederhana. Di Indonesia, pergerakan keagamaan terbesar, ya organisasi antum inilah. Nahdlatul Ulama. Tapi jangan tertipu dengan jumlah. Itu maksud saya. Ya. Dan bersyukur Nahdlatul Ulama itu dibangun oleh seorang wali dan teman-temannya para wali. Itu wali semua, Pak. Kalau dalam ilmu ma'rifatullah, walinya sudah kutub. Wali-wali puncak itu. Dan jumlah kutub itulah yang disebut 313. Jadi Al-Badr, orang yang ikut perang Badar 313 itu wali kutub semua. Dan gak semuanya ahli ilmu.
tapi mereka mengenal Allah yang memiliki ilmu. Nggak semuanya bisa baca kitab, banyak yang nggak bisa tulis baca. Jadi jangan kaget antum nanti ketemu wali nggak bisa baca kitab. Serius, ya, banyak kiai terhalang jadi wali karena dia baca kitabnya pintar. Akhirnya menurut dia wali itu harus sesuai dengan kitab, padahal kewalian sudah ada sebelum kitab itu ditulis. Masa wali diatur-atur sama kitab kuning yang beradu kemarin sore? Wali itu sudah ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Diusut ke sebelum ini ada, alam ini ada. Ternyata Nur Muhammad SAW itu memancarkan 124.000 cahaya. Makanya jumlah Nabi 124.000, di dalam kolbu mereka semua ada Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad isinya apa? Rahmat Allah. Jadi modal jadi pewaris Nabi bukan baca kitab. Modal jadi pewaris Rasulullah ada kasih sayang di dalam kolbu. Nabi yang paling lama umurnya selain Nabi Adam siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun rahmat Allah bertahan di kolbunya? 950 tahun. Udah gak tahan. Baru juga jadi pengurus 2 periode. 1 periode. Wah, udah ngeluhnya gak tanggung-tanggung. Mati aja lah kau kiai. Gitu ya. Embat sendiri kiai. Kayak mulai baru menghadapi pergesekan sedikit udah mulai benci sama kiai. Udah mulai benci sama kawan. Gimana mau jadi kekasih Allah? Itu yang disebut Nabi di akhir zaman. Umatku banyak tapi kayak buih. Masalah dikit langsung berbuih. Ya. Mau begitu? Ya. Siap untuk menjadi pewaris rahmat Allah. Siap. Nggak jadi pewaris rahmat Allah, menjadi murid pewaris rahmat Allah. Karena di akhir zaman ini kita dapat jatah, Pak. Walaupun jumlah nur itu 124.000, tapi satu nur ini Allah bisa ciptakan di belakangnya ribuan miliaran nur. Jadi satu ulama kalau wali Allah dia bisa diikuti jutaan orang dan semuanya dapat percikan rahmat Allah. Mau kenal wali nggak? Wali itu cuma ngomong rahmat, marahnya pun karena sayang. Di wali itu kalaupun marah itu dalam rangka sayang, nggak ada kebencian. Oh, disinggung dikit tersinggung, nggak ada wali begitu. Antum kuat jadi nabi nggak? Diludahin orang, dilemparin pakai terus nggak mendoakan laknat. Kalau antum kan nggak, disinggung dikit kulal hizib bahar, hizib nasr. Ya, wirid sakron, ya salam. Ya. Itu wirid bukan untuk bunuh orang. Itu kan wirid diambil dari alam sana. Itu kalau lagi perang, Pak. Lagi perang kalau kita pakai hizib yang berat-berat begitu. Ini mah kawan sini di hizib nasar kan, ya salam. Ya. Makanya saya walaupun dapat ijazah itu saya nggak pakai lagi, Pak. Tar aja perang baru dipakai. Ya. Soalnya ini syarat yang nggak tertulis dalam hizib nasr. Tidak boleh diberikan kepada orang yang temperamennya tinggi. Haram hukumnya. Guru yang ngasih kepada orang begitu sampai kayak ngasih pisau ke orang gila. Tersinggung dikit, semua orang dihabisin sama dia. Gawat. Syukur yang dia lawan orang biasa. Kalau yang dia lawan wali, gila bener dia. Ya, bisa mati dia. Gimana? Mau dicopot hizib nasrnya? Raja-raja, antum suuzon sama makhluk sih ya. Karena suuzon sama makhluk gak pakai rahmat, pasang raja untuk agar diri, ya Allah.
Kita ini khalifatullah di bumi, gak perlu dirajah-rajah. Rajahlah qalbumu dengan nama Allah, maka Allah jaga engkau. Rajah qalbu kita dengan alif lam lam ha, Allah. Dengan ha, waw, hu. Cukup itu. Cukup itu insya Allah. Teman-teman Banser ya, Rijalul Ansor, jangan berpaling ke jalan lain. Kalau mau jadi orang yang jagoan, bukan dengan ilmu kanuragan. Orang hebat itu bukan yang sakti. Orang hebat itu yang bisa mengendalikan emosi. Maka hizib nasar secara ilmu hakikat haram diijazahkan kecuali kepada penyabar. Dalam kitab Lataiful Minan, Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari, wali kutub di zamannya, pengarang kitab Al-Hikam ya. Kita kan pada senang kitab Al-Hikam. Benar ya? Ibnu Athaillah menceritakan seorang perempuan yang dizolimi seorang laki-laki. Lalu dia angkat tangan, "Ya Rabb, aku dizolimi oleh laki-laki ini, aku serahkan urusannya kepada engkau." Maka detik itu juga si laki-laki langsung kudisan, kulitnya rusak semua. Si laki-laki ini orang soleh, cuma dia gak sadar sudah menyakiti hati seorang perempuan. Maafkan saya kalau ada yang tersakiti ya. Berobatlah ke semua orang, nggak ada kiai yang bisa menyembuhkan. Ternyata berkecamuk dia. Ada ahli kitab, seorang rahib bukan muslim, tapi kasyaf. Ini membingungkan ini. Ini kasyaf apa ini? Ya. Rahib di tengah hutan, belum kena dakwah dia. Kata orang kalau datang ke si rahib, penyakit ente sembuh. Akhirnya datanglah si kiai muda ini kepada si rahib yang sudah kudisan sepenuh badannya. Apa kata si rahib? Selama ini aku mengobati orang, baru ini yang tidak bisa aku sembuhkan. Terus dia berpikir, wahai anak muda, dia nggak tahu kalau ini kiai, pernahkah engkau menzolimi, mencelakai? Bukan cuma nyakitin hati gak masalah ya. Ini mencelakai semuanya seorang manusia. Dia ingat-ingat. Setelah ada setengah jam baru dia, betul Tuan Rahib, aku pernah menzolimi seorang wanita. Lalu sang kiai ngomong, sebutkan namanya siapa? Si Rahib. Namanya siapa? Di mana tinggalnya? Karena dia bukan muslim, tapi dia tahu cara berdoa kepada pemilik alam semesta. Jadi yang bisa berdoa kepada Allah bukan hanya muslim, non-muslim juga ada yang doa dengan cara-cara dia sendiri. Disebutkanlah alamatnya, orangnya. Maka Tuan Rahib bilang, kamu tinggal di sini, saya cari orangnya. Wah, ini benar-benar orang hebat ini. Kasyafnya luar biasa. Sampailah di tempat si perempuan. Ngobrol-ngobrol. Karena perempuan suka curhat, ditanyalah sama si rahib, wahai Ananda, kamu dulu pernah dizolimi si fulan ya? Lah, kenapa Tuan Rahib tahu? Terlihat dari wajahmu, Neng. Luar biasa. Terus, tahu nggak kamu sekarang? Dia itu lebih gila lagi sekarang. Dia menzolimi sekian perempuan. Serius. Naiklah emosi si perempuan. Kemudian dia angkat doa, ya Allah, aku tidak ridho kepada orang itu. Hancurkan dia sekarang juga. Emosi dia. Ini si perempuan emosi. Tapi bedanya, kalau tadi doanya gimana? Ya Allah, aku serahkan pembalasannya kepada engkau. Kalau sekarang, hancurin ya Allah. Itu beda kan? Jadi sekarang dia doa pakai nafsunya.
Detik itu juga semua kudis yang ada pada orang kiai muda itu kering. Langsung kering, Pak. Usut punya usut, ada sebuah hadis. Ternyata hadis ini sudah diketahui oleh umat terdahulu. Sampailah pada si rahib. Salah sudah awat mustajabah. 3 doa yang pasti diijabah. Tahu kan? Pertama apa? As-saim hatta yuftir. Orang puasa sampai berbuka. Si rahib sepanjang umurnya puasa. Makanya doa dia mustajab walaupun dia non muslim. Puasa masih zaman ala Nabi Isa dia. Yang kedua, apa yang kedua? Shaim yuftir. Imamun adil. Imam yang adil. Jadi imam yang adil itu wali, Pak. Pemimpin yang adil, wiridnya bukan baca hizib nasar, wirid atos ya. Atos sudah itu. Wiridnya orang yang memimpin negeri, memimpin masyarakat, dia berlaku adil dan amanah. Itu wirid lebih berat daripada duduk 2 jam di atas sejadah. Itu lebih berat ya. Lalu yang ketiga, doaul mazlum. Doa orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran. Meskipun dia seorang yang kafir. Jadi doa orang kafir diangkat kalau dia dizolimi. Yang naik siapa? Kami belajar belakangan ada ruh, ada ruhan. Ini yang naik namanya ruhan. Ruhan itulah yang curhat kepada Allah. Si ruhan inilah yang ada pada si perempuan. Mengatakan, ya Allah, aku serahkan pembalasannya kepada engkau. Dia pasrah. Maka Allah langsung kasih. Tapi barusan dia mengatakan dengan nafsunya. Maka ruhannya langsung turun. Yang naik cuma nafsu. Nafsu tidak pernah naik tembus ke langit. Sampai awan paling. Gak pernah naik. Kata sang rahib, terima kasih. Dia balik. Pas pulang, si kiai muda sudah sembuh. Tuh, Imam Ibnu Athaillah yang megang sanad hizib bahar, hizib nasar. Antum mau sempurna hizibnya, amalkan ini. Namanya salamatus sadr. Tidak menyimpan kebencian, emosi kepada siapapun. Ini sama laki bini aja emosi. Pakai hizib bahar, mati bininya kan. Punya murid, bacaannya hizib nasar. Waktu marah sama muridnya, melayanglah itu penghapus. Dia kena kepala muridnya. Emosi ya. Gimana? Mau jadi yang mana? Saya melihat sudah mulai bergeser ini. Orang-orang aswaja ini mengira itulah jalan kepada Allah. Dikira baca begitu jadi sufi. Bukan. Sufi itu ngurus kolbu, bukan ngurus wiridan. Wiridan gampang. Wiridan itu gampang. Tadi saya diskusi dengan Kiai Nurul. Di tepi saungnya itu kita diskusi. Malam tadi kata beliau, kami habis baca kitab Al-Azkar. Nabi punya istri pasangan. Itu wiridan 4.000 biji. Dari pagi subuh sampai duha baru kelar. Keren gak tuh? Tapi Nabi bilang apa? Maukah kamu zikir yang lebih cepat dari itu? Baca sekali sama dengan zikir 4.000. Begitu Nabi ngasih clue-cluenya. Jadi kalau wiridan, Pak, iblis lebih lama dari kita. Saya udah sering cerita, iblis itu disebutkan oleh Imam At-Tabari 80.000 berwirid dengan wirid malaikat-malaikat di langit dan malaikat penjaga surga. Semua asma yang ada di langit dan di surga dia punya. Cuma satu yang dia nggak punya, sholawat kepada Sayyid Rahmatan lil Alamin. Penghulu yang di dalam dirinya ada rahmat kepada alam semesta. Itu yang nggak ada di kolbunya. Coba, kalau baca hizib nasar gimana Pak? Fa'ahlikhum, wabaddid syamlahum,
wa farriq jam'ahum. Waduh, kayaknya kesel bener tuh. Wah, tuh, ada ngetes doang. Ternyata bener pengamal. Bener ya? Antum boleh pakai itu pas perang nanti. Oh, sekarang udah perang? Belum perang itu. Belum perang yang itu. Kata Imam Abul Hasan Syazili, seandainya orang di Baghdad baca Hizib Nasar, Tatar, kelompok Bani Tatar, atau orang-orang Mughal tidak akan sanggup menaklukkan Baghdad. Jadi di Baghdad banyak ulama, tapi mereka sudah tidak ada yang memagar negeri. Yang ada cuma magar-magar diri sendiri. Mereka udah sibuk dengan urusan politik, diskusi, ilmu ma'rifat tertinggal. Kata beliau, ya, siapa yang membaca hizib kami, falahu malana. Yang baca hizib kami, wirid kami, maka dia dapat yang kami dapatkan. Puncak hizib Imam Abul Hasan Syazili bukan hizib Nasar, tapi hizib Al-Bar. Kalau itu antum mau, saya ijazahkan siang ini juga. Ya, itu isinya dari awal sampai akhir makom rohani. Ya, minimal sekali sepekan diamalkan. Ya, panjang soalnya. Tapi harus ada kiai yang menjelaskan maknanya. Jadi setiap selesai ngaji, jelaskan satu jumlahnya, satu fakarahnya. Apa maknanya ini? Mau? Serius? Ya. Tapi nggak semuanya serius. Di depan saya nggak semuanya serius. Ya. Di depan saya ada yang sudah punya, jadi nggak usah lah ya. Masa sumur datang ke sumur datang ke mana? Yang benar orang datang ke sumur atau sumur yang jalan-jalan? Udahlah ya. Antum nafsu amat sih mau dapat ijazah. Tuh ngetes aja tuh ya. Ternyata kita nafsu semua. Ada kawan nafsu banget pada ketemu ngapain? Minta ijazah wirid. Ya salah. Zaman sekarang jangan nafsu sama wirid. Kita itu sekarang yang dicari, yang Nabi sebut itu. Maukah kamu aku tunjukkan zikir, kalau kamu baca sama dengan 4.000. Sama kayak zikir dari pagi sampai duha. Tapi kalau kawan kita gagal paham juga, yang dia pahami cuma bacaannya, bukan ma'rifatnya. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Gitu kan? Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan yang dia ciptakan di langit. Adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma khalaqa ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu baca begitu sama kayak antum zikir 4.000 kali. Padahal cuma 4, satu zikir sama dengan 1.000. Apa rahasia di situ? Bukan subhanallah maha suci, tapi nerjemahnya maha hebat. Maha hebat Allah. Sehebat apa Allah? Sehebat semua yang di langit. Di langit ada berapa, Pak? Ada yang udah naik ke langit belum? Belum kan? Tuh. Nabi sudah naik ke langit, maka ketika beliau sebut itu, beliau sudah ingat semuanya berapa jumlahnya. Dibandingkan zikir 4.000, kalah gak tuh? Kalah. Itu kalimat satu udah cukup. Itu zikir-zikir ma'rifat namanya. Jalan pintas, jalan tol. Mau thariqat tol. Ya, wiridnya nggak panjang-panjang, Pak. Yang panjang ma'rifatnya. Tapi proses menuju ma'rifat itu yang panjang. Mengenal Allah ini yang panjang. Kita ini kan kuat kalau ngobrol sambil ngopi sampai jam 4 pagi ya. Bener? Itu ngomongin apa tuh? Ngalor ngidul. Kok bisa kuat? Karena asik dengan mainan pikiran, mainan nafsiyah. Bisa begini, bisa begitu, baca kitab. Saya mau tanya, sebelum ada kitab kuning, kolbu kita sudah ada kitab nggak? Sudah ada. Maka orang-orang yang di kolbunya sudah bisa dibuka kitabnya, ilmunya tak terbatas. Dia bisa membaca yang nggak dibaca orang. Ya. Dia menjelaskan yang nggak dijelaskan di kitab.
Ya itulah kekasih-kekasih Allah SWT. Ujian terberat orang-orang baca kitab, ketemu kiai nggak bisa baca kitab. Imam Sya'rani semua kitab hampir dia baca di zaman itu. Lalu dia nulis dengan kesombongannya. Kata dia dalam kitab Al-Mizan, ya itu udah tobat itu. Al-Mizan Al-Kubra. Ada yang tahu kitabnya? Ya, kitab fikih tapi ala sufi, ala ilmu hakikat. Kata dia, saya ngaji yang basic-basic sudah khatam. Kitab-kitab besar saya khatamkan sendiri. Karena waktu di Al-Azhar kok kitabnya matan-matan kecil mulu. Ya itu mode khatam. Saya Sahih Bukhari khatam 5 kali, Sahih Muslim khatam 3 kali, dan syarah-syarahnya. Itu Imam Sya'rani ngomong. Sedangkan syekh yang ngajar di Ruwaq Al-Azhar itu baru khatam paling cuma 1-2. Matan pun itu belum selesai. Kata Imam Sya'rani itu dia lagi keluar nafsiyahnya itu, ya, kediriannya keluar. Ini kan mirip kayak Gus Dur ngomong waktu ke Mesir ya. Jadi Gus Dur itu sama kayak Imam Sya'rani. Kata orang, Gus, kok nggak ngaji? Kitabnya gue udah khatam semua. Ya, yang nanya Gus Mus, sama-sama Gus Al-Gawagis. Sayyidul Gawagis kan beliau ya. Pindah ke Baghdad. Dikira di Baghdad ada ulama-ulama. Beliau udah ketemu tuh yang inti-inti udah ketemu. Oh, udah nggak ngampus lagi, malah nonton di bioskop mulu. Ya. Santri dengar begitu, yang dia dapat bioskopnya, akhirnya dia nonton bioskop, nggak pernah ngaji. Ya. Torikotnya kebalik. Gus Dur begitu khatam kita. Ya. Bisa beberapa bahasa. Jadi santri-santri diceritain perihal Gus Dur bisa oleng, ya salah paham. Kata kawan saya, itu ada Gus Dur, nggak pernah baca kitab, tapi kalau ditanya kiai bisa jawab. Kalau malam-malam kerjanya nge-game, YouTube mulu. Itu dulu waktu kita kuliah sama kawan, dicoba sama dia begitu. Udah gak bisa baca kitab, kerjaan cok malam main PS mulu, pengen kayak si Gus, ketipu dia. Salah paham ya. Dia nggak tahu masa lalu seseorang. Maka Imam Abu Yazid mengatakan, seandainya murid-murid melihat kondisi kami saat ini, tazandaku, mereka akan menjadi zindik. Dikira jadi wali cukup ngopi-ngopi, ya salah. Dikira jadi wali cukup nongkrong. Ini yang ngomong siapa nih? Bayazid. Ya. Beliau ini mi'raj tiap hari, ruhaninya 70 kali, Pak. Tiap hari. Kullu yaum, satu napas dia langsung naik. Orang udah wirid 70.000 gak naik-naik, dia satu napas naik. Tapi tahu nggak torikot beliau sebelum jadi wali? Dia punya wirid. Di zaman tidak ada Grab, nggak ada GPS, nggak ada mobil, nggak ada motor. Jalan kaki mesti sholat di 1000 masjid. Jangan bayangin masjid kayak di Banten, beda gang udah ada masjid. Ini Persia. Persia ini kalau mau paham datang ke Turki aja deh. Di Turki masjid itu susah nyarinya. Jalan, ntar baru ada masjid lagi di sono. Saya kira kayak di Indonesia, Pak. Dari hotel saya jalan, mana nih suara orang? Kita ngelihat kayak kubah masjid, ternyata itu gereja. Jadi di sana itu tradisi rumah ibadah mesti pakai kubah, walaupun bukan non muslim. 3 kilo saya jalan, baru ketemu Masjid Ayyubiyah, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah yang mewakafkan tanah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira ya yang dapat saya sampaikan. Dapat nggak poinnya? Dapat poinnya. Jadi pergerakan kita ke depan Ahlus Sunnah harus dimulai dari jiwa. Musuhmu sendiri adalah dirimu. Inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuhmu sendiri itu emosimu, ketersinggunganmu. Siap gak nih yang baru dilantik untuk menyampingkan itu? Berat ya? Insya Allah ya, minta kepada
Allah. Kan Allah yang urus juga. Kita mah nggak bisa bersihin diri, Pak. Allah yang bersihin kita. Makanya kalimat man taba taballahu alaihi, siapa yang hendak tobat, Allah terima tobatnya. Taballah, Allah tobatkan dia. Jadi sebenarnya yang tobat itu dia juga. Man taba, bukan mantap. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang tobat, Allah tobat kepadanya. Berarti Allah sendiri menyebut dirinya tawwab. Maka tobatnya orang-orang kiai-kiai, gawagis, ajengan, santri itu bukan lagi dosa maksiat zahir, tapi sudah masuk ke dosa batin. Ya. Jadi kita ini kalau habis sholat, istighfar itu bukan lagi dari dosa mata jalalatan, ya, itu dimaklumi. Ya. Tapi dari kolbu yang jalalatan. Ini yang berat. Kolbu yang, aduh, begitulah sulit untuk diceritakannya. Nggak cukup, hari udah panas. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah maha hebat. Walaupun tubuh fisik ini terasa panas, tapi kalau sudah asik ngomong ilmu, lupa kalau matahari panas. Saya ingetin, Pak, mataharinya panas. Biar kembali lagi. Iya. Biar sadar. Cukup ya? Kurang kayaknya. Apa lagi? Kurang. Ya udah, saya kasih satu clue aja deh. Inti hizib bahar di mana? Nih oleh-oleh buat antum. Inti hizib bahar ada di lafaz pertama. Coba baca lafaz pertamanya. Allahumma ya alim, ya azim, ya halim, anta rabbi wa ilmuka hasbi. Coba diterjemah. Ya alim, wahai yang maha mengetahui. Apa yang dia ketahui, apa yang bakal kita minta, apa yang kita perlukan dalam berjuang. Allah sudah tahu belum? Sudah. Terus masih perlu minta gak? Hah? Kalau masih minta nggak percaya sama Allah. Salam dulu kita ya. Kalau kita berdoa niatnya ngasih tahu Allah, kurang ajar nggak? Nggak sopan. Nggak sopan. Dan banyak kiai nggak sopan sama Allah. Dia lupa kalau Allah itu nggak pernah lupa. Allah pernah lupa nggak? Kalau Allah lupa bukan Allah namanya. Ya? Sebelum saya minta, sebelum saya ada, sebelum saya lahir, sebelum kita ini tercipta, Allah sudah tahu belum kita punya hajat apa? Bahkan doa yang mau kita baca apa Allah udah tahu belum? Itulah inti hizib bahar. Itulah bahrun sebenarnya. Lautan ma'rifat sebenarnya di situ. Maka Imam Abul Hasan Syadzili mengatakan, Allahumma ya alim, ya azim, Engkau maha agung. Agung di situ yang pantas dihormati, yang pantas ditakzimi. Kami sungkan kepada Engkau ya Allah. Sungkan minta. Maka beliau lafazkan lagi, ilmuka hasbi. Allahumma ya alim, ya azim, ya halim, yang maha santun. Yang santun itu yang membantu sebelum hambanya meminta. Itu halim itu. Yang memberi sebelum hambanya kemudian mengangkat tangan. Itu halim namanya. Jadi bukan hanya santun-santun bahasa anak muda santuy. Ya, itu halim, Pak. Betapa halimnya Allah. Lagi butuh, tahu-tahu ada aja rezeki datang, tuh halim tuh. Dengan helmnya lah Allah kemudian berinteraksi dengan kekasih-kekasihnya. Dan siapa yang pernah merasakan ini pasti tersentuh. Pasti dia terkenang, waduh ya Allah Engkau baik sekali. Ya Halim. Betapa baiknya Allah. Maka dia malu. Cukup dikatakan, Anta Rabbi, Engkaulah yang mencipta aku. Engkau lebih tahu urusanku. Wa ilmuka hasbi. Pengetahuanmu mencakup pengetahuanku. Pengetahuan Engkau dulu, sekarang, nanti sudah cukup ya Allah apa yang aku mau. Itu tuh paling inti, Pak. Dan yang paling berat di ayat yang dibaca di bagian kedua tuh ya. Wa idzibtuliyal
mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ini paling berat. Ini ayat kita berjuang. Coba diulang ayatnya. Wa idzibtuliyal mu'minun. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman pakai alif lam. Kalau saya menyebut alif lam itu kekasih, mukmin yang arif, mukmin yang kekasih Allah, hanya yang pakai alif lam itu. Karena alif lam dalam ilmu ma'rifatullah yadullu 'alal kamal wal jalal. Oh, sempurna dia dibandingkan hamba yang lain. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman yang spesial itu diuji, ubtuliyal mu'minun, diuji terus. Diobrak, wazulzilu. Apa arti zulzilu? Gonjang-ganjing, perasaan kita diaduk-aduk, pikiran kita diaduk-aduk, sampai kita mau suuzon nama Allah, sampai kita mau suuzon nama kiai, sama guru, sama kiai sepuh. Aduk zulzilu. Ini kalimatnya pakai fi'il madhi yang fi'lul ladzi la yusamma fa'iluh. Kalau anak-anak sekarang ganti namanya fi'il majhul ya. Itu istilah nggak sahih sebenarnya. Yang sahih fi'lul ladzi la yusamma, fi'il yang nggak disebut fa'ilnya, karena fa'ilnya sudah maha zahir. Wa zulzilu, siapa yang zulzilu? Yang menzalzalkan siapa? Allah. Kalau kita diaduk-aduk sama kekasih kita, terima nggak? Terima. Karena antum, kita ini tidak merasa benar-benar kekasih Allah, nggak terima diaduk-aduk, malah nyari kambing hitam, nggak sportif. Nih ciri-ciri ntar, ciri-ciri waktu berjuang, ada masalah dikit dia cari kambing hitam. Apalagi buat acara begini kan butuh dana. Mohon maaf ya, saya juga orang lapangan, ngerti lah kita. Berbosa segala macam. Di saat-saat begitu nafsiyah jalan. Yang berhasil dapetin dana pengen dihargai, yang nggak berhasil salah nyalahin orang, begitulah terus melempar-lempar. Itu namanya zulzilu. Maka ciri-ciri orang-orang yang tidak berhasil, nanti dia ngomong wayakul, dan berkata orang-orang yang di kolbunya ada marad, allazina fi qulubihim marad, yang di kolbunya ada penyakit. Ma wa'adana Allah, ma wa'adallahu illa ghurura. Yang Allah janjikan itu bohong. Allah ini kayaknya nggak bener ini. Kayaknya perjuangan ini. Maka disitulah mereka mulai mundur. Buat yang baru. Ya. Nanti buat yang baru. Ranting baru entar. Rantingan. Cabang baru. PB baru. Hati ntar tuh. Itu karena nggak tahan goncangan itu. Saya yakin benar yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu wali-wali Allah. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari murid dari Al-Qutub Al-Kabir Syekh Khalil. Muridnya kutub ya kutub. Ini yang benar-benar murid. Selebihnya ada yang cuma ngambil berkah, ada yang murid separuh-separuh. Makanya murid-muridnya nggak semua jadi wali kutub. Ini jarang dibahasakan orang, Pak. Dari semua wali-wali di Jawa Madura yang kelas rohaninya hampir bisa menyamai, bahkan bisa ya sepadan dengan Sunan Kalijaga, itulah Syekh Khalil. Jadi sudah lama tuh wali-wali Allah tuh nggak ada yang sehebat Syekh Khalil sampai hari ini. Tapi insya Allah, Allah kemudian ganti masa. Allah kirim orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu beliau. Ya. Jadi selamat diuji, selamat digonjang-ganjing. Ya. Kalau sesuatu tidak digonjang-ganjing, nggak ketahuan mana yang berlian, mana yang tiruan, mana yang emas, mana yang kuningan. Semoga kita diselamatkan Allah SWT. Semoga kita termasuk illa man rahimah, kecuali yang dirahmati Allah. Allah marzuqna rahmatan. Ya Allah yang maha rahman, ya maha rahim, dengan rahmatmu maka jadikan kami ahlur rahmah. Di kolbu kami ada rahmah. Wamla' qulubana birahmah, dan penuhi kolbu kami, seluruh yang ada dalam diri kami, satu tetes darah dalam diri kami, semua pancaran rahmatmu, kasih sayangmu. Amin ya rabbal
Alamin. Al-Fatihah. Ya Allah. Lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf menggurui karena disuruh jadi guru ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, emang disuruh menyinggung ya. Harapan cuma satu, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa juga untuk kami. Kita pun sering diserang-serang orang, tapi insya Allah kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, salam takzim, salam cinta untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.